Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Allah kami yang setia, tidak pernah kekurangan kami pun tidak pernah kekurangan Engkau. Dalam malam hari ini, apa yang kami bagikan, apa yang kami sharingkan, semua boleh jadi satu bangunan yang menguatkan kami, yang mengokohkan kami dalam iman. Dan berkati juga teman-teman yang mungkin masih dalam kesibukan atau segalanya, Tuhan dikalah tujuan dan sasaran kami, berkatilah Tuhan supaya firman malam hari ini yang kami dengar, kami boleh sama-sama menguatkan dalam Kristus. Berkatilah ya Tuhan, supaya melalui Injil Yohanes ini, juga pembacaan perjanjian lama kami secara pribadi, boleh ada perubahan yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa atas nama yang mulia dan agung ini. Mulia bagi Tuhan, kami mengasihi-Mu, karena Dikau terlebih dahulu mengasihi kami. Dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Oke, selamat datang Raul ya, puji Tuhan. Kita kembali lagi akan membahas bagaimana sih kenikmatan kita selama seminggu ini. Oke, mungkin pertama saya dalam beberapa waktu yang singkat ini, saya akan bagikan sedikit dari apa yang saya dapatkan selama seminggu ini ya. Jadi di dalam kitab Yohanes ya, dari seminggu ini saya melihat bahwa memang Tuhan itu menyatakan dirinya dengan sangat detail ya, bahkan seperti kemarin dikatakan di ayat yang ke-11 dari pasal 13 itu ya. Katakan apa? Pasal 14, maaf, pasal 14 ayat 11. Saya tampilkan saja ya. Oke, sebentar. Nah, dibilang, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Sampai Tuhan tuh berkata demikian. Kalau kamu nggak mau percaya sama aku, ya percaya deh sama pekerjaannya deh. Ya Allah menciptakan langit bumi, ya kan, yang memberikan nafas kehidupan pada kita, ya. Ya juga memberikan ya keselamatan pada kita sampai hari ini. Percayalah pada pekerjaan-pekerjaannya. Kalau kamu sampai juga tidak mau percaya kepadaku, istilahnya begitu ya. Nah, saya kembali menikmati dari pembacaan hari ini ya. Saya dapatkan bahwa memang di ayat yang ke-24 ya dikatakan, siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku ya. Jadi sangat keras ya perkataan Tuhan. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi sebenarnya siapa yang diutus? Siapa yang mengutus ya? Padahal mereka adalah Tritunggal. Istilahnya begini, ya mereka bukan mereka ya, tapi Allah kita, Allah yang esa ini sungguh amat ajaib dan mulia ya. Membuat kita menyadari bahwa Tuhan ternyata tidak hanya sekedar bicara gitu ya, tapi betul-betul nyata apa yang Dia katakan. Di siapa saja yang tidak mengasihi aku, ya tidak akan menuruti firman. Itu sudah pasti. Jadi kalau kita berbilang, aku nih Tuhan, aku mengasihimu, aku Reinhard mengasihimu, tapi kita nggak turuti firman Tuhan itu, ya memang sudah demikian. Karena aku sebagai manusia mengasihi hanya di mulut, tapi dalam hati jauh daripada Allah. Ya. Kena sengsara sedikit, aku bergumul ya, namanya kalau bangsa Israel itu apa namanya? Murmur ya. Sungut. Ya, bersungut-sungut ya kan. Thank you ya. Jadi saya sebagai orang Kristen ternyata kena masalah sedikit saya sudah bersungut-sungut. Saya sudah menjadi orang yang gagal gitu ya. Tapi melihat di sini kembali di ayat selanjutnya. Ayat 26 ya, ini sangat baik ya. Tapi penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. So in us already the Spirit ya. Sebenarnya penolong ya, kita buka di sini. Penolong itu apa? Penolong di sini adalah penghibur yang adalah Roh Kudus ya. Yaitu yang diutus oleh Bapa dalam nama Putra. Nah, itu Roh Kudus adalah yang diutus Bapa, juga diutus Putra. Jadi Roh Kudus bukan hanya datang dari Bapa, tapi juga datang dari Putra. Bukan hanya realitas Bapa, tapi juga realitas Putra. Karena itu kita menyeru nama Putra, kita mendapatkan Roh itu, ya kan?
Benar nggak? Kita ketika datang pada Tuhan, kita berdoa, kita merasa seperti ada aliran air yang mengalir, yang betul-betul menyegarkan roh kita, menyegarkan diri kita. Misalnya, kita pusing dengan tugas, kita penat dengan masalah pribadi ataupun masalah keluarga dan sebagainya. Ketika kita datang, Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kita berseru nama Putra ini, kita mendapatkan dirinya. Ya, jadi bukan hanya sebagai Allah yang memerintah, tapi dia juga Allah yang maha ada gitu ya. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa Tuhan ini betul-betul nyata ya. Sungguh satu karunia yang terbesar. Nah, teman-teman sekalian, saya mungkin akan tampilkan sedikit ya dari beberapa nama Allah kita di perjanjian lama ya. Sebentar saya akan bukakan. Ya. Oke, jadi sebenarnya Allah itu adalah segalanya. Jadi di dalam kitab Keluaran, dia sudah menyatakan aku adalah aku. Ya, jadi dia adalah Allah yang mengasihi, Allah sang sumber penyembuh gitu ya. Nah ini saya akan bukakan sebentar ya. Oke. Jadi kelihatan nggak ya? Belum ya? Oke. Sudah terlihat belum? Kelihatan. Sudah ya. Jadi dia bilang apa? Jehovah Elohim ya. Dia juga Elion, Adonai, Nisi, Jehovah Rafa, Jehovah Elolam, Eroi, Jehovah Sabot, Jehovah Rofi, ya semua. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang selamanya, ya, terus juga Allah yang maha melihat, ya. Allah yang juga adalah pencipta alam semesta. Dia adalah gembala kita. Dia adalah Allah yang adil benar, ya. Dia adalah Allah yang cemburu, ya. Dia juga adalah Allah Bapa kita. Dia adalah Allah yang bersama kita, ya. Dia juga adalah Allah sang penyedia, ya, my provider. Nah, hari ini kita punya banyak provider, bukan? Ya, ada Tree, ada XL dan sebagainya. Namun provider yang sejati siapa? Allah kita. Jadi kalau sebenarnya tanpa Allah kita yang seharusnya panik gitu. Bukan berarti gak ada sinyal, gak ada internet langsung panik. Enggak. Tapi tidak ada Allah yang bisa menyertai kita, itu baru kita panik, teman-temannya. Jadi puji Tuhan pada hari ini saya kembali dikuatkan bahwa memang untuk menjalani kehidupan sebagai orang Kristen itu satu, harus penuh dengan iman. Ya. Di dalam kitab Amsal saya bukakan sekali lagi. Di sini dibilang ya, Amsal. Oke, Amsal pasal 23 ayat 23 berkata, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. So the truth that the Lord give us, we must pay, we must bayar harga. Ya, there is a cost, yaitu segala sesuatu yang kita miliki hari ini, senangan, hobi, kemampuan, kita beli kebenaran. Sehingga ketika kita memiliki Allah, ya, kita akan mendapatkan segala berkat rohani. Katakan lagi di sini ayat 29. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak? Apa yang akan terjadi? Belum? Oke, Raul tahu nggak? Wahyu. Elia. Apa yang akan terjadi? Di ayat sebelumnya ya, di sini dibilang nih, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Jadi sebenarnya yang di sini adalah terjadi adalah dia akan naik ke surga gitu. Jadi dia berbicara kepada murid-muridnya. Nah, sekarang kan kita adalah murid-muridnya juga. Sebenarnya kita nggak perlu takut lagi karena dia sudah ada di dalam kita gitu ya. Jadi dikatakan ayat 31, tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Wah, artinya apa? Artinya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau coba jawab? Artinya, hari ini kita harus bangun dari kondisi dunia hari ini yang begitu memikat. Ya kan? Begitu banyak
promo misalnya. Itu banyak hal yang bukan Allah tapi menyenangkan. Ya misal kita tanda kutip ya main game, bukan berarti tidak boleh, tapi kita harus melihat mana yang lebih berharga. Ya kita main game, apakah kita mendapatkan Allah? Apakah kita main game kita mendapatkan damai sejahtera? Bukankah setiap orang yang main game kata-katanya menjadi kasar, demikian dan sebagainya, kita nggak tahu. Tapi yang kita perlu tahu adalah, mari kita pergi dari sini. Ya. Pergi kemana? Ya kepada Bapa, kepada hadiratnya Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar pujian ya. Ya, ku pandang wajahmu dan berseru. Tapi kita betul-betul datang pada Tuhan, bukan hanya mandang. Kalau mandang ya udah, ini aku lihat ada KOL depan. Tapi gimana aku bisa jamah KOL, kan KOL di layar, nggak bisa aku jamah. Tapi aku harus datang kepadanya. Ya, datang kepadanya, bertemu, berbicara, menikmati hadiratnya. Nah itulah yang dikatakan bahwa this is kita harus pergi. Ya. Mau pergi nggak? Ada yang mau pergi sama-sama dengan Allah? Nggak ada yang mau nih, gawat. Biasa nih. Nah, ada yang resen, ada yang amin ya. Oke, si Tuhan ya. Jadi masih ada yang mau, mulia bagi Tuhan ya. Mari kita lanjutkan lagi, saya sedikit lagi ya, nanti dilanjutkan oleh teman-teman sekalian. Jadi di dalam pembicaraan hari ini juga adalah bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang pergi itu, yaitu di ayat pasal 15 ini. Apa? Ya. Pohon anggur dan ranting-ranting adalah satu organisme untuk memuliakan Allah melalui mengekspresikan kelimpahan ayat ilahi ya. Jadi dikatakan ayat 1 adalah, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dari perkataan ini? Yaitu dimaksud adalah ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Kan ada kan ya? Yesus pokok kita caranya, tinggallah di dalamnya, ya kan? Lalu apa? Kau pastikan berbuah. Tapi kalau kita tinggal dalamnya, kalau kita dekat, tapi kalau kita nggak dekat, nggak tinggal, gimana bisa berbuah? Nah intinya, kalau kita sudah pergi dari dunia, jangan lagi menoleh ke belakang. Kita harus lanjut pergi pada Bapa, tinggal dengannya di dalam persekutuan dengan pohon anggur itu, ya. Kita sama-sama menikmati hadiratnya, sehingga teman-teman sekalian kita mengalami apa? Perubahan yang besar, ya, mengalami pertambahan buah, yaitu kita mendapatkan teman kita, misalnya kita dapatkan adik kita, tetangga, keluarga, ya ini menjadi amanat yang agung, gitu. Mulia bagi Tuhan, sekali lagi, katakan ayat yang kelima, aku lapau anggur dan kamu ranting-rantingnya, siapa saja yang tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Ini perkataan yang cukup keras juga, ya. Jadi, outside of me, you cannot do nothing. Di luar Kristus, siapapun itu, baik hamba Tuhan, ya, baik orang biasa, semua tidak dapat berbuat apa-apa, tapi semua di sini adalah hamba Tuhan. Di mana buktinya kita semua adalah hamba Tuhan? Kita lihat sama-sama ya. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Katakan, sebentar. Benar nggak sih? 2 Petrus 1, maaf ya, tukar. 2 Petrus pasal 1, ayat yang ke-9. Tapi siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, jadi sebenarnya kita dosa-dosa yang dahulu itu telah dihapuskan. Semoga melalui pembicaraan malam ini kita semua diingatkan kembali bahwa kita adalah orang-orang yang telah dihapus dosanya. Semoga juga melalui ini kita kembali dikuatkan bahwa memang ya Allah lah yang bisa menyelamatkan kita. Ya, jadi memang dikatakan lagi di sini kita harus benar-benar menyadari satu perkara, yaitu Tuhan kita adalah Allah yang memberikan segala sesuatu yang baik ya bagi kita, sehingga Allah bisa memberikan kepada kita apa? Dirinya sendiri kepada kita ya. Puji Tuhan. Jadi saya sampai di sini. Ya, ada teman-teman lain yang mau membicarakan ya. Satu lagi,
Ini sudah ketemu ayatnya ya. Jadi di pasal yang kedua, ayat yang ke-9, katakan dalam 1 Petrus, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Jadi kita semua telah keluar dari kegelapan. Apakah kita masih tinggal dalam kegelapan? Ah, jawab masing-masing ya. Semoga kita semua sudah kepada terangnya yang ajaib dan kita semua adalah apa nih ya, imamat yang rajani. Ya, the holy priesthood ya, kingly priesthood ya, puji Tuhan. Jadi biarlah melalui apa yang saya sampaikan ini juga menerangi saya, juga bisa menerangi teman-teman sekalian. Baik, silakan dilanjutkan, siapapun boleh sharing ya. Amin. Oke. Ahyu, Raul, Elia, Yohanes, Kaifa, ada nikmati apa sama seminggu ini? Raul, Wahyu, Elia ada. Ntar Raul kesimpulan mungkin. Oke, saya dulu ya. Oke. Oke, ya saya juga mau sharing dari Yohanes 14 ini sih. Cuman ini ya saya share screen dari Alkitab bahasa Inggris ya. Kan harusnya apa teman-teman juga udah familiar ya sama bahasa Inggris di kampus juga. Nah, karena ya ya kita perlu akui juga ya apa terjemahan bahasa Indonesia itu ya tidak seakurat ya terjemahan bahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggris pun ya tidak sesempurna bahasa aslinya ya, bahasa Yunani kalau perjanjian baru. Amin. Nah, kemarin ya juga sudah sempat dibahas ya sama apa Kak Eko juga mengenai Yohanes 14 ini, di mana apa ya sama Kak Eva juga tentang ini ya rumah Bapa yang adalah sebenarnya apa kediaman Bapa dan ya kita bisa apa saling tinggal dengan Bapa. Nah, eh saya ini sih mau share ada beberapa poin yang menarik ya. Misalnya di ayat 3 ini. Bentar, saya ubah tampilan aja. Amin. Jangan. Oke, di ayat 3 ini dikatakan, If I go and prepare a place for you, I am coming again and will receive you to myself. Jadi jika aku kan ini ngacu ke Tuhan Yesus ya. Jika aku pergi dan mempersiapkan sebuah tempat bagimu, aku ya sedang ya. Kalau ini kan verb ing apa present continuous ini kan jadi sedang datang lagi dan akan menerima kamu pada diriku. Nah, jadi sebenarnya kepergian Tuhan ini yang sebenarnya mengacu kepada ya dia apa ya apa pergi ke kematian ya, kematian dan kebangkitannya. Nah, sebenarnya ketika dia pergi, dia sebenarnya juga adalah dalam kondisi yang datang kembali. Jadi ya sebenarnya kepergiannya itu juga adalah kedatangannya gitu. Aduh, pencet. Ya nggak apa-apa deh. Ya ini kalau di catatan kaki ya, kalau teman-teman kan udah ada catatan kaki juga apa Alkitab yang ada catatan kakinya juga. Nah, di sini ketika aku pergi, aku datang membuktikan bahwa ya kepergian Tuhan itu yang melalui kematian kebangkitannya adalah kedatangannya untuk apa kepada murid-muridnya gitu. Amin. Jadi waduh, sorry. Internetnya lama. Ya jadi apa kepergian Tuhan ya melalui kematian dan kebangkitannya itu adalah ya
agar supaya dia bisa akhirnya datang dan ya masuk juga ke dalam tinggal di dalam murid-murid. Nah, kalau tadi juga sebentar saya matiin kamera aja. Oke, sorry sebentar ya. Ya, tadi juga sempat dibahas mengenai roh penolong ya, yang adalah roh kebenaran. Itu juga sebenarnya adalah ya sebenarnya Tuhan sendiri yang telah melalui kematian, kebangkitan, dan ya datang kembali ya kepada murid-murid. Kalau kita lihat Tuhan Yesus bilang bahwa apa? Bahwa dia tidak akan membiarkan engkau sendiri begitu kan. Namun dia akan datang lagi. Nah, ini juga ya membuktikan bahwa sebenarnya ya yang datang ini adalah Tuhan Yesus. Namun sebagai roh itu yang adalah roh realitas, ya, yang adalah roh penolong juga. Dan sebenarnya roh realitas itu ya tadi apa karena juga bahas juga adalah ini ya di ayat 16-17 ini. Nah, Tuhan kan bilang, aku akan meminta kepada Bapa supaya dia memberikan penolong yang lain. Ya, penolongnya adalah roh realitas, roh kebenaran. Nah, di situ Tuhan bilang dia ya mengacu pada roh itu akan tinggal dengan kamu dan berada di dalam kamu. Nah, tapi di ayat 18 Tuhan Yesus kembali bilang, aku ya di sini aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku sedang datang kepadamu. Amin. Nah, kemudian di ayat 20 nih menarik lagi. Di hari itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Nah, ini suatu hal yang apa ya? Ya mungkin secara apa manusiawi ini nggak agak susah masuk di akal manusia. Tapi ya ini adalah kenyataannya gitu. Bahwa yang pertama katakan di sini Tuhan di dalam Bapa, kita di dalam Tuhan dan ya Tuhan di dalam kita gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya ya kita yang dibawa masuk ke dalam kediaman Bapa ya. Namun sebenarnya ya khususnya di roh kita sekarang ini saat kita sudah percaya menerima Tuhan, roh kita ini pun menjadi ya tempat kediaman Allah juga sebenarnya. Jadi ya satu sisi kita ya tinggal di dalam Tuhan. Ini sempat secara singkat dibahas di ini ya Yohanes 15. Tapi Tuhan pun tinggal di dalam kita juga gitu. Jadi hal yang sangat apa ya menakjubkan, sangat penting juga sebenarnya dalam kita pahami ya dalam kehidupan Kristen kita. Kita tuh sebenarnya sudah ya saling tinggal, saling huni dengan Tuhan gitu, dengan Allah. Amin. Di ya kalau kita ini ya flashback ke sebentar bisa nggak ya? Oh ada sih, ada outline. Ya kalau kita ingat ya pembahasan di apa yang di PPT itu biasanya kan kitab Yohanes ini dibagi dua bagian besar ya. Yang bagian pertama ini adalah ya apa firman ya, firman kekal ini berinkarnasi ya menjadi manusia, datang sebagai hayat ya. Masih ingat kan? Datang sebagai hayat untuk membawa Allah ke dalam manusia. Nah, bagian keduanya ya kita sudah mulai masuk nih di pasal 14 ini. Kelewatan. Nah, ini bagian keduanya adalah bahwa Yesus disalibkan dan Kristus bangkit
ya pergi untuk mempersiapkan jalan untuk membawa manusia ke dalam Allah. Ya, jadi yang pertama tadi adalah perkara ya kedatangan Tuhan itu membawa Allah ke dalam manusia. Namun ya kepergian Tuhan ini melalui kematian dan kebangkitan itu juga adalah untuk ya bisa membawa manusia ke dalam Allah. Dan juga ya dia sebagai roh itu datang untuk tinggal dan hidup di dalam ya kita orang yang percaya, kaum beriman. Tujuannya adalah untuk pembangunan kediaman Allah. Ya ini teman-teman masih ingat ini adalah juga tujuan dari hayat ya, adalah untuk pembangunan. Amin. Jadi sebenarnya apa ya Injil Yohanes ini dibagi ke dua bagian besar itu ya, yang pasal 1 sampai 12 itu adalah mengenai ya Tuhan yang datang. Kemudian pasal 13 itu sebenarnya ada juga yang bilang bahwa itu adalah titik peralihan gitu. Nah, sementara mulai pasal 14 ini adalah ya mulai langkah yang kedua, yaitu adalah membawa manusia ke dalam Allah. Amin. Ya, kiranya kita ada pandangan yang segar, pandangan yang baru juga ya, bahwa ya kita tidak terpisah ya dari Allah gitu. Allah ada di dalam kita pun ada di dalam Allah. Amin. Puji Tuhan. Amin. Oke, masih ada waktu beberapa menit. Yang lain boleh mungkin Elia 1 menit, ya kan? Raul 1 menit, Wahyu 1 menit, yang pas tuh sudah. Ada dari kalian mau tanya juga boleh, atau sudah jelas? Oke, Wahyu sudah oke, Raul? Saya ingin sharing dah. Ya, boleh. Tapi bukan dari pembacaan ini ya, saya pembacaan buku gitu. Jadi Ya, kemarin itu saya baca buku di dia ayatnya itu yang mendasari itu adalah di Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Nah, di buku tersebut dibilang ya kan, ya bagaimana sih kok kita dalam pencobaan kita harus bahagia gitu ya kan, kok Tuhan tuh memberikan cobaan kepada kita. Nah, sedangkan padahal seringkali saya berkata seperti itu ya, tapi buku itu berkata lain. Maksudnya itu Tuhan tuh nggak pernah memberikan cobaan kepada kita. Tuhan tuh hanya memberikan ujian iman kepada kita. Bedanya ujian iman dengan cobaan apa sih? Saya gitu kan, kepo banget gitu kan. Jadinya saya tertarik tuh dengan buku itu. Nah, dibilang kalau cobaan itu adalah timbul dari kita sendiri, dan cobaan ini menghancurkan kita, dan tujuan akhirnya itu adalah mensengsarakan kita. Dimana kalau cobaan ini adalah nikmat membawa sengsara, sedangkan kalau ujian iman sengsara membawa nikmat. Dimana kalau ujian iman ini itu adalah membentuk kita menjadi lebih baik. Jadi membentuk saya lebih baik. Nah, di sana dikatakan kalau cobaan itu ya katanya kan nikmat membawa sengsara. Dimana ya seperti kayak ngerokok, kayak mungkin bermain game terlalu lama ya kan, itu kan nikmat dulu gitu ya kan. Nah, itu di situ dibilang nikmat dulu, ya sangat nikmat. Nah, tapi akhirnya itu akan membawa kesengsaraan kepada kalian gitu ya kan. Nah, benar ya kan, saya juga merasakan seperti itu ya kan, apalagi dibilang itu bermain game ya kan. Nah, apalagi bermain HP terlalu lama, scroll IG terus-terusan gitu ya kan, ya kalian lupa diri gitu ya kan, kalian lupa ibadah, kalian lupa baca Alkitab. Nah, itu adalah cobaan. Nah, sebenarnya tapi dibilang, saya bertanya-tanya lagi, cobaan itu kenapa sih Tuhan kenapa sih iblis itu mencobai kita gitu ya kan. Nah, dibilang kalau di buku itu sebenarnya iblis itu sudah minta izin dulu kepada Tuhan gitu ya kan, kalau iblis ini mau mencobai kita gitu ya kan, ya Tuhan mengizinkannya. Nah, tetapi bukan berarti Tuhan itu adalah mencoba memberi kita cobaan. Nah, yang memberi kita cobaan itu adalah si iblis. Ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat aja itu kan ya si iblis lah kan ya kan, yang nyuruh dia ubala
ini tuh menjadi darah apa saya lupa gitu ya kan. Nah di situ iblis lah mencobai. Nah jadi saya di sini belajar gitu ya kan, kalau ujian iman itu berbeda lagi. Sengsara membawa nikmat. Jadi ketika kita menghadapi mengalami masalah, jangan kita anggap itu sebagai cobaan. Nah anggaplah itu sebagai ujian iman kita. Tuhan Tuhan pengen loh kamu itu kuat di bagian ini gitu ya kan. Tuhan pengen loh kamu tuh semakin bersandar kepada Dia, dibilang gitu ya kan. Bahkan saya pernah baca ya dari seorang saudara ya, kalau tidak salah Witness Lee ya, dibilang jika saya dalam pencobaan itu disitulah suplai Kristus semakin limpah di dalam diri saya gitu. Jadi ya maksudnya itu ya kita tuh harus menghadapi ujian iman ini gitu ya kan. Ketika saya pernah mengalami ini ya ketika saya benar-benar pas ngadepin UTBK ya. Nah pas di UTBK tuh saya udah kayak pesimis banget lah. Senam PTN saya gagal, ya mengikuti berbagai beasiswa saya gagal juga, ya banyak lah yang kegagalan saya lakukan lah. Tapi di situ benar-benar saya tuh kayak udah pernah ya mengalami pesimis banget. Tuhan, aku kuat gak sih Tuhan ikut UTBK ini gitu ya kan. Nah sebenarnya kan ini ujian iman kita gitu ya kan. Sebenarnya kamu itu pertanyaan itu mau gak sih bersandar Tuhan atau enggak? Kamu mau gak sih di dalam kesengsaraan ujian ini kamu bahagia gitu ya kan. Nah di mana tuh kita harus menikmatinya. Yaitu ya saya pernah gitu ya kan, padahal saya belum tahu, tapi saya pernah gitu ya kan, seperti ngalamin UTBK ini benar-benar ngandelin Tuhan. Jadi ketika di dalam ujian iman tuh akan membawa kita semakin kepada Tuhan gitu ya kan. Saya rajin berdoa, saya rajin baca Alkitab, saya rajin bangun pagi gitu ya kan untuk saat teduh. Nah disitulah ujian iman kita gitu ya, berbeda dengan cobaan itu ya. Cobaan akan membawa kita kepada keterpurukan gitu ya kan. Sedangkan ujian iman ini membawa kita kepada kenikmatan. Dan di sini dibilang ya kalau sadar lagi, saya baru sadar di ayat 3-nya ternyata di Yakobus 1 ayat 3-nya dibilang, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu telah menghasilkan ketekunan. Nah disitulah saya tahu, oh iya Tuhan, ketika aku dalam ujian iman benar-benar gitu ya kan, aku rajin berdoa gitu ya kan. Bahkan aku bangun pagi itu udah tergesa-gesa gitu ya kan untuk kayak tadi Bang Renard memanggil nama Tuhan, Tuhan Yesus gitu ya kan, sambil baca buku, baca Alkitab kan. Nah disinilah benar-benar tuh ya Tuhan tuh emang memperhatikan saya gitu ya kan. Jadi ketika kita menghadapi masalah, ya lakukanlah itu bersama Tuhan. Itu Bang. Terima kasih teman-teman. Amin. Puji Tuhan ya, sangat memberkati, juga sangat menginspirasi. Oke, ada lagi dari Wahyu, Elia, Aifa? Kalau tidak ada, Saya belum ada, Kak. kita kalau begitu sudah dulu ya. Jadi semoga melalui setiap kali kita ada persekutuan yang baik pribadi dengan Tuhan, bersama-sama dengan rekan-rekan saudara-saudari seiman, ya, kita mengalami tadi perubahan. Perubahan ini tidak bisa sekali jadi, tapi perlu proses, ya, sehingga tidak ada hal yang bisa yang menggantikan Tuhan dari hidup kita. Oke, kalau begitu kita tutup dalam doa ya. Di antara Wahyu dan Elia, mana yang bisa membantu kita dalam doa? Nih. Elia dulu kali ya. Iya, Kak, ya. Apa aja? Oke, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam ya Bapak. Terima kasih Yesus atas waktu yang telah disediakan Tuhan Yesus pada malam hari ini Tuhan, untuk kami kembali berkumpul Tuhan, merenungkan firman yang telah kami terima sepanjang seminggu ini Tuhan Yesus, dan segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus yang kami terima dari firman yang kami baca dan dengarkan Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan atas sharing dari kakak kami Tuhan Yesus. Biarlah firman sharing tadi Tuhan dapat memberkati setiap kami Tuhan Yesus, dan semakin tumbuh Tuhan iman percaya kami kepada-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, sebentar kami juga akan istirahat dan mungkin melanjutkan aktivitas kami Tuhan Yesus. Tuhan yang sertai segala aktivitas kami ya Bapa. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk kondisi negara kami Tuhan Yesus, apapun permasalahan Tuhan, biarlah Tuhan yang selesaikan ya Bapa, dan juga
kondisi kesehatan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang sembuhkan segala sakit penyakit Tuhan yang ada dalam tubuh kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Thank you Elia for the prayer. Ya, jadi kita juga kembali doakan untuk setiap teman-teman yang kalau kita tahu ada yang sakit atau lemah kondisi tubuhnya, bisa Tuhan pulihkan.